Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat jumpa kembali di mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan hukum. Tadi saya pikir ini tabrakan kelasnya dengan Pak Hamzah ya, tapi ternyata ini kayaknya sudah diperbaiki. Baiklah, semoga Anda sehat semuanya yang ada di rumah untuk bisa mengikuti jalannya perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga tidak trouble lagi. Kita akan segera menyambungkan dulu bahasan yang minggu lalu. Jadi kita membahas yang untuk hari ininya, gitu ya. Hari ini sebetulnya sudah pertemuan ketiga kita. Baik, seperti biasanya saya persilakan Anda masuk ke dalam ruangan kelas MPPH. Bagi yang masih berada di luar kelas, silakan masuk ke dalam ruangan dengan on-kan kameranya. Saya tunggu sebentar supaya semua masuk, baru saya mulai. Ya. Saya tunggu dulu semua supaya masuk kelas. Jangan tabur-tabur di luar kelas ya. Supaya kita bisa segera memulai pelajaran ini, perkuliahan ini pada pagi hari ini. Ya. Lalu coba posisi duduknya yang jelas, tubuhnya kelihatan, jangan cuma jambulnya aja. Ya, ada yang cuma kelihatan jambulnya saja ini. Andrew, coba duduknya yang bagus. Duduknya yang bagus, jangan kepalanya aja yang kelihatan. Saya nggak tahu nanti kamu sambil makan nasi goreng lagi di sana. Ayo duduk yang bagus. Mau kuliah jam 7.30. Apa belum mandi ya? Cuman diliatin kepalanya doang. Ya. Kuliah 7.30, jam 7 harus sudah ini ya, standby, udah mandi, udah makan. Udah sarapan gitu ya. Baik, saya tunggu, silakan hadir di kelas. Indah Lestari. Hadir Bu, sudah on cam. Ya, dibuka. Kameranya dibuka. Itu pertanda bahwa Anda masuk ke kelas kita. Rivaldo Ragana. Rivaldo apa? Ya, Rivaldo Ragana, lalu Ratma, Wahyu Budianto, ya. Rahma, Rivaldo, halo Rivaldo, Dinda Azahra, Kabul Akbar. Semua masuk kelas dulu ya. Kalau udah masuk, stay yang baik. Kita berdiskusi lagi hari ini, mencermati tentang apa itu metodologi penelitian hukum yang akan nanti Anda gunakan sebagai bekal ketika Anda melakukan tugas akhir ya, tugas akhir. Silakan masuk dulu. Dinda Azahra. Oke, saya belum mau mulai kalau semuanya belum masuk kelas. Ana Wiranti. Iya, Bu. Kan udah dipanggil-panggil, kok pakai minta dipanggil biar disorting, biar kelihatan maksudnya. Harus dipanggil, masuk kelas, yuk masuk kelas. Nunggu dipanggil. Kabul Akbar. Iya, Bu. Sedang
on kan kamera di laptop, Bu. Rivaldo, Anda ada di sana, Rivaldo? Rivaldo ini tampaknya waktu itu juga mengikuti kuliah apa juga bermasalah nih anak nih. Rivaldo Anggara nih. Ini bikin masalah lagi dia. Oke, Rivaldo yang belum ada. Ya, kalau sudah dipanggil tidak menjawab, tidak ada menjawab, berarti dia tidak ada di depan kamera itu. Ya. Kabul Akbar belum muncul juga. Fajar Alamsah. Halo Fajar Alamsah. Kan bisa kameranya dibuka. Kenapa mesti harus nggak mau gitu loh. Pokoknya kalau yang nggak ada di kamera langsung saya catat aja deh. Udah deh Kabul Akbar kamu saya catat aja ya. Pusing saya manggil-manggilnya terus. Oke. Bagi yang tidak ada manusianya, saya catat saja sebagai Anda tidak ada di kelas ini. Oke. Nah, nanti saya tidak bisa mulai-mulai, cuma manggilin Anda aja. Ya, saya akan mulai. Lalu kursor saya akan selalu melihat kamera Anda, apakah Anda masih di sana atau Anda sudah pergi ke pasar. Ya, karena saya nggak mau saya ngomong sendirian terus Anda tinggalin gitu. Ya, saya akan tengok kamera dengan tidak memberitahu, saya catat saja siapa yang nggak ada gitu ya. Capek deh manggilin terus. Memang anak TK. Ya. Baik, jadi nanti saya catat saja ya yang tidak ada. Baik, kita sekarang mulai dengan membahas pokok bahasan yang kemarin kita ulang sedikit, baru nanti kita akan masuk ke dalam materi berikutnya. Saya share screen dulu tentang yang ringkasan kuliah yang kemarin. Ringkasan dan sambungan perkuliahan yang kemarin. Oke. Nah, ini yang saya sudah jelaskan kemarin bahwa ini sejarah lahirnya nanti mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Ya, jadi bahwa menempuh studi itu dimanapun berada itu pasti ada tugas akhir. Hanya saja bedanya mungkin dalam bentuknya. Ya, kalau diploma dia hanya laporan. Ya, laporan saja. Kemudian kalau sarjana ya bentuknya skripsi. Kalau dia level S2 bentuknya tesis. Kalau dia level S3 dia bentuknya disertasi. Ya. Tentu dengan kualitas yang berbeda-beda ya sesuai dengan yang akan Anda raih ya. Untuk level sarjana kualitas tulisannya seperti apa, kualitas S2 seperti apa, kualitas S3 seperti apa. Namun terlepas dari semua itu ya, itu adalah dilakukan dalam rangka untuk mencari kebenaran ya dalam sebuah ilmu yang akhirnya nanti dia akan menjadi ilmu pengetahuan. Karena apa itu akan dicari? Saya sudah bercerita minggu lalu bahwa kita sebagai manusia itu diberi bekal. Astagfirullahaladzim ya Allah Tuhan.
diberi bekal lama benar kamarnya kalau ada assalamualaikum seperti ini gua mah. Saya ulangi bahwa kegiatan penelitian itu ya itu dimulai dari atau kalau kita bicara mundur ke belakang itu karena kita dikaruniai akal ya, akal untuk berpikir dan kita memiliki kesadaran bahwa kalau ada suatu masalah itu harus diselesaikan, bukan ditinggalkan gitu ya. Jadi kita selalu memiliki kesadaran untuk memecahkan suatu persoalan. Jadi sebetulnya penelitian yang dilakukan untuk membuat skripsi itu jangan mengada-ada makanya gitu ya. Ya, dengan kesadaran untuk memecahkan suatu permasalahan, maka jadikanlah dia judul gitu. Jadi jangan judul itu mencari-cari yang sebetulnya bukan masalah gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan kita mempunyai alat pikir, sesungguhnya yang kita cari itu yang jadi problem sosial ini apa ya? Nah, dengan yang terkait dengan hukum ini apa yang jadi masalah ya, yang perlu saya sumbangkan sebagai suatu karya untuk memecahkan permasalahan itu. Gitu. Idealnya kan seperti itu. Kita bicara ideal dong, gitu ya, bukan bicara fakta. Kalau bicara fakta yang penting ketemu judul itu lain masalah, gitu ya. Penting ketemu judul, buat selesailah Bu, pening-pening amat. Ya, itu pendekatannya adalah pendekatan apa namanya, pendekatan Gus Dur. Gitu aja kok repot gitu ya. Nah, jadi ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting selesai gitu ya. Cuman Anda sebagai seorang sarjana yang katanya apa namanya sudah menimba ilmu, sudah harus berpikir secara ilmiah, tapi berpikirnya ternyata tidak ilmiah karena mencari gampangannya aja, yaitu itu aman ya, apa namanya kualitas Anda ya cuma sampai segitu gitu. Gitu aja ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan harus gimana ya, tapi yang kita bicarakan adalah bahwa sebuah penelitian itu bermula dari orang mempunyai alat pikir, kemudian dia selalu sadar ingin memecahkan suatu persoalan, dan akhirnya nanti dengan ilmu pengetahuan yang ada, dia akan berusaha untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Ya, tuh. Ya. Itu ya, ini dipinggirin dulu. Nah, ini sudah kemarin ciri-ciri ilmu pengetahuan harus objektif, sistematis, dan dapat diuji kebenarannya. Itu minimalis sebagai ciri khas suatu ilmu pengetahuan. Ya. Jadi kalau tidak objektif, karena tidak bisa diterima oleh akal, berarti salah satu ciri dari pengetahuan itu tidak bisa tercover di situ. Apalagi kalau dia menemukannya itu tidak dengan metode ilmiah. Ya. Tidak dengan metode ilmiah. Nanti ada cara-cara orang menemukan kebenaran itu ada cara-caranya. Ada yang dengan sistem orang beken yang ngomong, orang terkenal yang ngomong, oh benar, itu mesti benar omongannya. Nah, itu kebenaran yang ditemukan karena figur seseorang. Ya. Nah, banyak cara-cara menemukan kebenaran, tapi kebenaran yang akan kita cari adalah kebenaran yang diproses dengan cara-cara ilmiah. Ya. Sehingga kalau itu nanti disajikan kepada publik, itu dapat diuji kebenarannya. Itu memang benar seperti itu, gitu ya. Tuh, ya. Jadi
proses terjadinya ilmu pengetahuan itu karena pengalaman empiris yang telah diuji ketepatan dan kebenarannya. Jadi jangan main-main ketika kita melakukan penelitian kemudian disajikan, kemudian nggak taunya nggak benar gitu ya. Nggak benar apa yang dibilang di situ. Bohong semua, datanya bohong semua misalnya. Nah, itu yang tidak boleh gitu ya. Nah, oleh karena itu yang namanya penelitian itu pasti mengandung nilai ilmiah. Pasti. Ya, kalau enggak main comot-comot aja. Oh ini nih uji cobanya seperti ini. Kalau seperti ini contohnya ini kayak gini, ini yang benar yang ini. Ambil yang banyak yang benar ya belum tentu benar metodenya yang digunakan tadi apa. Ya. Jadi kalau kita akan katakan sebuah penelitian, maka dia harus mengandung nilai ilmiah dalam mencari atau memecahkan suatu masalah. Nah, bisa saja dipecahkan dengan cara-cara lain, gitu ya. Tapi itu mungkin tidak bisa dikatakan sebagai solusi yang didapat dengan cara ilmiah. Nah, jadi itu teori-teori semua sih, gitu ya. Nanti kita aplikasinya nanti. Tapi teori itu untuk mendasari Anda berpikir kenapa penelitian itu menjadi penting untuk seseorang yang sedang menimba ilmu yang katanya di dalam wadah pendidikan, ya, apalagi pendidikan tinggi gitu. Nah, apa sih metode ilmiah? Tadi kan penelitian itu adalah suatu proses ya, proses untuk memecahkan suatu persoalan, tapi tidak asal-asal, ya. Dia menggunakan metode ilmiah tertentu. Menggunakan metode ilmiah tertentu. Apa metode ilmiah? Yaitu cara bertindak menurut sistem, aturan, mekanisme tertentu secara konsisten. Tidak boleh tidak konsisten. Metodenya apa? Silakan digunakan sesuai dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Saya kan memberi contohnya kemarin, alatnya apa, cara masaknya gimana, terserah aja. Tapi kita udah tahu nih, nanti kita sudah bertujuan, sudah bercita-cita, oh aku mau bikin misalnya nastar, kue nastar misalnya. Nah, cara-cara yang harus ditempuh apa saja. Walaupun bikin kue nastar bukan kegiatan ilmiah ya, metodenya boleh terserah aja gitu. Itu contoh saja gitu ya. Jadi kalau kita tuh sudah mengerti dulu dengan persoalan yang dihadapi, tujuan kita tuh apa gitu. Dengan melakukan penelitian itu tujuan kita tuh apa, mau apa gitu. Ya, tujuannya mau apa? Mau melihat gejala sosial didekatkan dengan hukum, atau mau melihat hukum sebagai kendali perilaku sosial, atau hukumnya nggak ada, hanya ada gejalanya saja gitu. Eksploratif Anda tujuannya gitu. Dengan gejala yang seperti ini harusnya sudah ada hukum apa. Nah, ini udah aplikasinya langsung ke penelitian hukum ya, supaya tidak mengawang-awang. Nah, oleh karena itu sekali lagi, suatu kegiatan penelitian itu harus menggunakan metode ilmiah. Ya, atau harus menyertakan metode ilmiah. Apa metode ilmiah? Ini jawabannya. Yaitu sistem tertentu. Pakai metode apa? Mekanismenya tertentu. Dan mekanisme itu harus digunakan secara konsisten. Saya kasih contoh. Tadi ya, langsung saja ke penelitian hukum misalnya. Apa yang sistem mana yang menurut sistem aturan mana yang akan Anda pakai? Tentu Anda harus yakinkan diri dulu, bahwa penelitiannya penelitian apa ya? Mau penelitian normatif, apa mau penelitian empiris dengan persoalan yang Anda kaji, persoalan yang dihadapi. Metode itu ikutan, ya. Cara itu mengikuti tentang apa hasil yang akan Anda capai.
Jadi metode bukan di depan ya. Metode itu mengikuti tentang sebetulnya Anda ingin mencapai apa sih dalam melakukan kegiatan penelitian ini. Gitu. Kalau Anda ingin memecahkan misalnya substansi peraturan perundangan yang Anda pikir-pikir kok ini nggak cocok ya kalau substansinya seperti ini misalnya. Tujuannya ingin menganalisis isi peraturan, maka penelitianmu adalah penelitian normatif. Atau ini kok peraturannya gini, kok orang-orang pada berbuatnya seperti ini ya? Penelitiannya ada hukum, ada perilaku menyimpang, itu nanti penelitiannya menjadi penelitian normatif empiris. Ini ada fenomena sosial ya, tapi kok belum ada aturan mainnya misalnya. Banyak loh. Perilakunya tapi perilaku ajek ya, perilaku yang dilakukan secara terus-menerus, perilaku ajek. Tapi belum ada aturannya. Oh, penelitianmu ini penelitian hukum empiris. Ya, penelitian hukum empiris. Ada gejala sosial tapi peraturannya belum ada. Gitu. Ya. Jim. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, jadi sekali lagi, setelah kita mengetahui persoalannya tadi, permasalahan yang kita hadapi tadi, ya, setelah kita menghadapi persoalan atau permasalahan sesuatu persoalan atau sesuatu permasalahan, maka nanti kita akan oh aku nih tujuannya aku mau menganalisis permasalahan ini dari aspek hukum misal. Penelitian aku nanti yang mau gunain ini jenisnya adalah hukum normatif empiris misal. Oh kalau gitu cara-caranya kalau normatif empiris caranya begini. Nanti akan kita jelaskan di dalam pokok bahasan selanjutnya. Kalau normatif caranya seperti ini. Empiris caranya seperti ini. Nah oleh karena itu maka dikatakan metode ilmiah itu ialah metode yang tertentu, ya. Caranya sudah tertentu dan harus digunakan secara konsisten. Kalau Anda bilang penelitiannya normatif, terus caranya yang digunakan penelitian normatif empiris ya nggak pas, itu nggak konsisten namanya. Nah, itu saya sering sekali ya menemukan bimbingan itu kalau baru satu kali ya. Itu saya biasanya bertanya langsung kepada mahasiswa, kira-kira nanti penelitianmu ini akan lari ke penelitian jenis apa? Ya. Kenapa? Karena itu sudah nanti dimulai dari latar belakang, itu akan menggiring persoalan dan nanti akan menggunakan metode yang tepat dong, jangan salah gitu. Ya, jangan mau tujuannya pakai baju merah, kamu ngambilnya baju hijau gitu, salah gitu ya. Kamu ke Partai Demokrat, kamu pakainya baju kuning, ya keliru gitu kan. Nah, ya. Jadi kita mesti tahu dulu nih gue mau kemana nih gitu ya. Mau pengajian, lu pakainya pakaian renang misalnya kan nggak tepat gitu ya. Oh cowok nih mau mau pergi ke pesta misalnya. Ya lu pakai baju untuk olahraga misalnya nggak tepat. Kita mesti tahu dulu tujuan kita tuh mau ngapain nih gitu. Baru nanti kita untuk menuju ngapain itu alatnya apa dan itu harus konsisten. Jadi nggak boleh nanti pendekatannya beda, jenisnya beda, jenis penelitiannya beda, ya tipenya beda. Terus tahu-tahu penelitian normatif, kok ada data yang diambil secara langsung dari
masyarakat misalnya. Ada data empirisnya. Penelitian normatif bukannya tabu untuk wawancara ya, boleh penelitian normatif wawancara, tapi itu sifatnya pelengkap. Nah kalau itu terjadi penelitiannya jenisnya kalau sebut penelitian normatif, tahu-tahu lu akan wawancara sama masyarakat di daerah ini, nah, itu kan nggak tepat, nggak konsisten namanya. Ya, ikhlas kita terus sampai sini bisa dipahami? Bahwa sebuah penelitian itu memerlukan suatu metode yang kita sebut sebagai metode ilmiah. Ya, bahwa metode ilmiah itu adalah suatu aturan main di dalam melakukan pekerjaan penelitian yang tidak boleh disimpangi sesuai dengan apa yang mau kita cari. Harus konsisten. Nah, ini ya. Ini contoh-contoh pendapat tentang sebuah kebenaran, ya, kebenaran sebagai ilmu pengetahuan. Ini sudah kemarin ya, ini adalah ciri-ciri ilmu pengetahuan yang nanti akan bisa memperoleh suatu kebenaran. Disebut juga kebenaran keilmuan atau kebenaran ilmiah, adalah pengetahuan yang jelas dari objek materi yang dicapai. Ya. Ada objek yang jelas, ada cara pandang yang jelas, punya metode tertentu. Ya. Ini yang sudah dijelaskan juga kemarin, ciri-ciri ilmu pengetahuan yang bisa mencapai suatu kebenaran. Jadi kebenaran untuk mencapai ilmu pengetahuan itu menggunakan metode-metode tertentu. Ya, banyak cara tadi saya katakan untuk menemukan kebenaran, banyak cara. Ya, misalnya dengan metode trial and error. Terjadi tanpa kepastian akan berhasil atau tidaknya dari kebenaran yang dicari. Meskipun menggunakan cara ilmiah, tapi cenderung mengedepankan upaya untung-untungan. Tidak konsisten ya. Ini maksudnya. Cara-cara ilmiah digunakan tapi tidak konsisten menggunakannya. Metode-metode digunakan tapi tidak konsisten. Dan yang paling utamanya cara ini digunakan tanpa perencanaan. Kalau penelitian itu udah ada planning, makanya kita disuruh buat proposal. Ya, disuruh buat proposal kan kamu kalau mau nulis skripsi, bukan tahu-tahu skripsimu tuh jadi aja gitu. Buat dulu proposal, seminar 1. Oh, rencanamu ini belum benar kalau kayak gini. Hasil seminar 1-nya begana, begini, begono. Untuk mengarah kepada penelitian yang akan Anda maksudkan. Itu proposal, itu perencanaan penelitian ya. Proposal penelitian itu. Rencananya mau bagaimana. Tuh, ya. Ini ya, tadi kebenaran juga bisa diperoleh dari otoritas atau kewibawaan seseorang saja. Apa yang udah diomongin A, udah benar. Karena dia tokoh politik yang nggak bisa digoyang misalnya. Dia sendiko dawuh semua. Kalau orang Jawa bilang sendiko dawuh. Ya. Jadi oke, bos, gitu aja. Udah dianggap benar aja apa yang diomongin dia gitu. Tidak dikritisi, tidak berpikir ilmiah, apalagi diuji. Gitu. Jadi kalau ada figur seseorang yang cukup berwibawa, apa yang diomongin dianggap benar, ya itu. Berarti kebenarannya didapat karena otoritas atau kewibawaan seseorang. Padahal yang diomongin belum tentu benar. Kalau Anda berpikir ilmiah, nggak benar itu yang diomongin misalnya. Kamu uji. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, otoritas atau kewibawaan ini ya bisa digunakan atau bisa dijadikan alat ukur untuk memperoleh kebenaran. Maka saya bilang, apa yang dosen bilang itu belum tentu benar juga gitu ya. Anda juga mesti harus kritisi, harus baca buku juga. Jadi apa-apa yang diomongin dosen itu semua dosen lah ya, bukan cuma saya. Kalau saya juga sih
apalagi saya, dosen udah profesor, doktor itu juga belum tentu, nggak salah gitu ya. Nah, Anda sebagai mahasiswa yang katanya harus berpikir kritis dan ilmiah, ya silakan saja. Yang penting kan kita bisa menyampaikan pendapat itu dengan cara-cara ilmiah juga gitu. Ya, bukan protes nggak jelas gitu. Nah, ini dengan cara-cara spekulatif dicari kebenarannya, kemudian ini teori-teori mencari kebenaran. Sehingga sampailah pada penemuan kebenaran yang dilakukan secara penelitian ilmiah. Ya, akhirnya orang kalau mau cari kebenaran yang ilmiah, ya udah Bu, yang penting kan benar ya. Itu kan tergantung orangnya mencari kebenaran level apa. Gitu. Ya, ayam geprek aja ada level 1, level 2, level 3, level 4. Ya, ini corona juga ada level 1, level 2. Berpikir untuk mencari kebenaran juga ya gitu juga gitu. Untuk level yang lebih tinggi daripada yang lain-lainnya adalah mencari kebenaran berdasarkan penelitian ilmiah. Maka harus hati-hati betul ya yang ditulis di dalam karya ilmiah itu sesungguhnya. Tidak boleh main-main. Proses pembimbingan berbulan-bulan itu bukan apa-apa ya. Dalam rangka menuju kepada pencarian kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak asal-asalan. Pembimbing sebetulnya ya mau-mau saja apa yang Anda tulis langsung ACC, dah sebulan ujian. Tapi apakah karya tulis Anda itu nanti bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Itu juga sebuah masalah gitu. Alah Bu, udah jadi skripsi disimpan nggak dipakai. Nah, ya kalau kamu berpikir seperti itu ya nggak usah kuliah gitu. Kalau kita kan melakukan karya itu kan bagusnya itu dibaca orang, memberikan sumbangsi gitu ya. Tapi kalau kita sendiri sudah tidak menghargai diri sendiri, bahwa hasil karya Anda itu sudah masuk keranjang sampah nggak dibaca orang, itu kan Anda tidak menghargai diri sendiri namanya. Ya. Kita kan berharap dengan suatu karya itu Anda punya kebanggaan tersendiri telah melakukan suatu studi, melakukan penelitian, hasilnya ini loh, bagus. Dari cara berpikirnya, dari metodenya, dari pengetikannya, dari pembuatan catatan kakinya, semua bagus. Misalnya, Anda bisa publish di internet. Nggak malu kan mempublishnya kalau bagus. Bisa biar semua orang bisa baca hasil karya ilmiah. Tapi kalau Anda bekerjanya setengah-setengah, metodenya nggak konsisten, ya jangan dipublish lah. Itu nanti Anda sendiri juga nggak baik, lembaganya juga kurang baik gitu ya hasilnya. Karena itu nanti akan dibaca. Tapi harapannya kalau kita menulis itu mencari kebenarannya itu ya sesungguh-sungguhnya lah ya, dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang ada gitu. Ini. Nah, kalau kita mau melakukan penelitian tadi pendekatan ilmiah artinya melalui pendekatan ilmu ya, melalui pendekatan ilmu, objeknya itu bisa terukur dengan jelas ya, sejalan dengan rasionalitas berpikir manusia. Objek penelitianmu apa? Yang jelas. Mau cari perlindungan hukum. Mau cari penerapan hukum. Mau cari apa? Gitu. Ya, secara ontologis harus jelas. Objeknya harus jelas. Bahwa sebuah ilmu itu objeknya harus jelas. Termasuk penelitian. Objeknya mesti jelas. Ilmu yang objeknya nggak jelas, siapa yang mau ambil? Dibuka fakultas tapi objeknya nggak jelas. Gitu. Terus dia mau mendalami apa di situ? Ya. Lalu
secara aksiologis ada manfaat. Nah, ini dia. Secara aksiologis itu maksudnya adalah bahwa apa yang kita kerjakan itu ada manfaat. Jadi pendekatan ilmu itu sesuatu dikerjakan itu ada gunanya loh. Maka di dalam proposal penelitian kan ada manfaat penelitian atau kegunaan penelitiannya ialah satu, secara teori mengembangin ilmu apa, dua, secara praktis mau ngapain. Itu. Jadi harus bermanfaat, objeknya jelas, manfaatnya jelas. Kadang-kadang ada yang manfaat secara keilmuannya nggak ngerti dia, diborong semua. Manfaatnya mengembangkan ilmu hukum perdata, hukum ekonomi bisnis, hukum perbankan. Lah ini mau yang mana, mengembangkan ilmu yang mana? Karena tadi tujuan objeknya apa, itu yang belum jelas. Objeknya belum jelas. Kita udah tahu lah kalau hukum perbankan itu adalah hukum ekonomi dan bisnis. Kita udah tahu lah hukum ekonomi dan bisnis adalah bagian daripada hukum perdata. Nah, penelitian Anda itu objeknya apa? Gitu. Sehingga nanti ketika akan ngomongin aksiologisnya, ngomongin manfaatnya, Anda juga jelas manfaat secara teoritisnya mau ngembangin ilmu apa sih hasilmu ini? Gitu. Mau mengembangkan ilmu apa? Ya. Kalau ilmunya yang Anda tulis di situ, Anda ingin mencari kesadaran orang membayar pajak, tahu-tahu kemanfaatannya karena Anda anak perdata, tahu-tahu manfaatnya Anda tulis secara teoritis akan meningkatkan pengetahuan, akan mengembangkan ilmu hukum bisnis misal. Ini ketemunya di mana? Gitu. Karena objeknya tadi tidak konsisten lagi antara objek dengan manfaatnya. Gitu. Khususnya secara ini ya, secara teori. Ya, jadi belum lagi manfaat secara praktis. Manfaat secara praktis itu kan nanti digunakan oleh siapa yang menjadi sasaran daripada penelitian kita. Itu ya. Itu yang kedua kalau kita menggunakan pendekatan secara keilmuan di dalam penelitian. Ya. Ada sub epistemologis namanya. Oh, bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu harus menggunakan metode-metode tertentu yang benar, yang jelas, yang konsisten, yang tadi Ibu bilang. Metodenya adalah metode ilmiah. Tertentu, jelas, dan konsisten. Nggak boleh nyaplok sana, nyaplok sini. Copy paste sana, copy paste sini. Penelitian kita objeknya beda dengan orang-orang itu. Kenapa jadi kita caplok-caplok gitu loh. Ya. Bab 3 itu kan cuman ini aja, pelengkap aja lah. Itu kata kamu yang nggak ngerti metode penelitian. Metode penelitian itu yang sulitnya itu memadukan antara apa yang akan kita cari dengan cara yang akan kita gunakan. Jadi bukan hanya sekedar copy paste. Waduh, apalagi copy paste murni lah. Penelitian temen mau cari apa, kita mau cari apa lah kok. Atau copy paste-nya per blok, ya. Jenisnya ambil punya dia, ininya ambil punya sini, ininya ambil punya sono. Ya, begitu seminar nggak ngerti apa-apa. Ini kenapa pakai metode ini? Kenapa? Nanti jawabnya cuma ya Bu, nanti saya akan perbaiki sesuai sarannya. Kan saya diskusikan dengan pembimbing, sebatas itu doang jawabnya. Saya tuh pengen mendengar ya kalau mahasiswa misalnya seminar gitu ya. Coba sih kemukakan gitu. Kalau dosennya mendebat ini nggak boleh, ini metodenya kok seperti ini. Anda bisa Anda bisa menjawab karena Anda paham gitu. Itu tidak salah Ibu Bapak, karena yang saya maksud penelitian saya ini ingin mencari ini, maka menurut saya kalau metode ini digunakan, saya akan memperoleh jawabannya. Itulah sih sekali-kali gitu.
Jangan manut terus, manut. Nanti udah gitu selesai seminar bingung. Pembimbingnya dikuplek-kuplek. Makanya saya kalau seminar nih musim kayak gini saya rekam betul gitu ya. Saya rekam nanti saya kasihkan, dengerin itu hasil seminarmu. Anda dikritisi di mananya. Jangan kebingungan gitu. Maka kalau bingung tanyanya waktu seminar. Tuh, ya, jangan iya aja, iya Bu, iya Bapak, saya akan perbaiki lagi. Perbaiki lagi, tahu-taunya nggak ngerti. Ya, nggak apa-apa lah kita belajar berani. Tapi memang Anda harus mempersiapkan diri ya. Harus mempersiapkan diri, maksudnya adalah ya kalau mau seminar tuh jangan menganggap itu formalitas belaka lah ya. Gitu. Anggaplah Anda sedang diuji kemampuannya ini. Mempertahankan perencanaan penelitian ini. Kan asal-asal, kalau asal-asal ya nanti hasilnya asal-asal juga gitu. Ya. Nah, hasilnya asal-asal juga. Padahal penelitian itu kan, penulisan itu kan yang akan bertanggung jawab ya kamu loh, bukan dosen pembimbingnya. Dosen pembimbing itu cuma punya apa ya? Kalau buat saya tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral kalau sampai menurut saya namanya. Tapi nanti kan ada seminar 2. Kalau menurut saya rasanya itu belum layak, ya mesti harus saya koreksi lagi. Sebenarnya capek ya, capek. Bukan nggak capek, bukan kurang kerjaan Ibu Kinkin, nggak di ACC loh gitu. Nah, Andanya diajak berpikir yang ilmiah tadi, angel banget gitu. Ya terpaksa datang, masih salah maning, datang belum benar, datang masih keliru. Ya mohon dimaafkan kalau pembimbingnya terpaksa harus oret-oret tulisan Anda. Gitu. Ya, karena nanti akan punya tanggung jawab moral ketika dosen pembimbing ikut menandatangani hasil karyamu. Gitu. Walaupun nanti pada ujung-ujungnya akhirnya dosen juga ya itu kamu itu kan punya kemampuan yang tidak sama ya antara satu dengan yang lainnya gitu. Kalau yang punya kemampuan bagus biasanya dibimbing dari awal ini begini jalan dia. Ya. Bab 1 biasanya saya kalau membimbing itu uplek-upleknya di bab 1 karena di situ alur pikirnya itu di situ. Bab 2 mah ngikutin aja teori, misalnya teori yang digunakan apa saja, ya tergantung persoalan yang akan dipecahkan. Juga bukan keranjang sampah gitu. Metode. Nah, itu lagi cara. Caranya salah, hasilnya beda loh. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita akan melakukan penelitian yang benar itu kita menggunakan pendekatan ilmu. Yaitu ontologisnya jelas, objeknya apa, kemudian manfaatnya sesungguhnya apa dengan kamu melakukan penelitian itu. Manfaat jangan hanya sekedar basa-basi manfaatnya. Betul-betul itu akan bermanfaat secara idealis yang kamu tulis kemanfaatan penelitianmu itu betul-betul itu manfaatnya ke sana misalnya. Kemudian metodenya yang benar. Nah, karena metode salah hasilnya salah. Kesimpulannya bisa salah. Muatan bab 4-nya bisa salah. Ya, jadi ini ya, jadi melakukan penelitian tidak bisa dengan cara-cara lain kecuali dengan pendekatan secara ilmu. Yaitu ada objeknya yang jelas, ada metodenya yang jelas, ada manfaatnya yang jelas. Baru kalau 3 hal ini udah jelas semua, udah berjalan. Ya, judulnya apa, objeknya nanti yang akan diteliti ini tentang apa, kemudian manfaatnya kira-kira apa. Lalu kalau itu sudah terjawab, nomor 1 dan nomor 2 tadi, metodenya yang tepat adalah ini. Itu. Ya. Baru nanti hasilnya baik. Berpikirnya, nalar berpikirnya itu sistematis, runut, dan baik.
Gitu ya. Belum lagi cara penulisannya, nanti ini baru bicara soal cara berpikirnya. Cara berpikirnya untuk sebuah karya ilmiah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bagaimana kita berpikir memperoleh kebenaran tetapi dengan cara-cara yang ilmiah, khususnya dengan menggunakan pendekatan ilmu. Intinya kan di situ, benang merahnya kan di situ. Ya. Jadi pengantarnya itu kan di situ. Tarik aja benang merahnya itu. Bahwa orang melakukan penelitian itu karena kita mikir. Kalau orang udah nggak mikir, ngapain pusing-pusing memecahkan persoalan yang ada aja udah hajar gitu. Pain pening-pening gitu. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mikir itu yang benar yang mana ya gitu. Untuk mencari sesuatu yang benar. Ya, lalu pendekatan yang digunakan apa? Ya metode-metode ilmiah lah, metode ilmu yang digunakan. Objeknya jelas, manfaatnya jelas, metodenya jelas. Gitu. Nah ini yang saya jelaskan dari minggu kemarin ya. Jadi benang merahnya di situ. Ya, kalau lain-lain itu nanti bisa Anda baca di buku, itu penjelasan-penjelasan saja daripada yang sudah intinya tadi. Ya. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Bu, ada Bu. Henry izin bertanya Bu. Ya, silakan ya Henry. Mari, kalau Ibu bisa jawab, Ibu jawab. Kalau belum nanti kita diskusi. Silakan Baik, Henry. Dengan NPM berapa Henry disebutkan? NPM 1912 01 1032 Bu. Ya, baik. Silakan Henry. Nah, berkaitan dengan masalah penelitian Bu, tadi kan Ibu sedikit menyinggung, jangan karena masalah orang terkenal ataupun tokoh politik itu semua seolah dipermasalahkan gitu Bu ya. Artinya itu yang saya ingin diskusikan kepada Ibu, ini kan akhir-akhir ini ada berita yang mengejutkan itu Bu. Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati itu tiba-tiba dapat gelar profesor kehormatan. Nah, itu bagaimana sih Bu? Bisakah serta-merta kayak gitu loh? Sedangkan untuk penelitian itu nggak semudah itu gitu loh Bu. Itu yang menjadi juga ini Henry, itu juga yang menjadi bahan kajian kita dosen itu, kita yang merangkak-rangkak susah-susah. Oke deh kalau gelar doktor kehormatan karena dia menguasai misalnya di bidang tertentu, tapi profesor itu kan gelar kehormatan ya. Artinya itu juga masih menjadi perbincangan pro dan kontra sebetulnya Henry. Jadi sama Anda berpikirnya ternyata ya sama dengan kita yang dosen itu, enak banget ya kalau gelar-gelar profesor dibagi-bagi seperti itu gitu. Padahal sementara untuk mencari gelar profesor itu kan juga sekarang persyaratannya harus doktor. Nah, jadi doktor itu kan harus menulis disertasi sebenarnya. Gitu ya. Menulis disertasi itu kan harus dengan metode-metode ilmiah yang Ibu bilang tadi, enggak gampang gitu ya. Tidak semudah itu. Nah, saya tidak tahu latar belakang sekarang ini gelar doktor juga doktor kehormatan, malah terakhir malah profesor dibagi-bagi, sementara yang jadi dosen merangkak-rangkak mau jadi profesor, dikat sana, dikat sini misalnya. Nah, kita sudah profesor itu kan gelar di bidang keilmuan pendidikan ya. Jadi saya juga nggak bisa jawab Henry. Ya, saya juga nggak bisa jawab pendekatan apa yang digunakan. Ya, pendekatan apa ini yang digunakan? Pendekatan ilmiah jelas tidak, gitu ya. Pendekatan ilmiah jelas tidak. Ya, pendekatan kepentingan lah. Ya, karena ini semua sekarang itu dibawa ke area politik. Kalau pengamatan Ibu ya, maaf kalau Ibu salah. Ya, baik Bu. Semuanya itu dibawa ke area politik. Politik kan intinya ada kepentingan. Politik itu kan. Kepentingannya apa? Maka dikatakan ada politik hukumnya apa sih? Kepentingannya apa sih buat peraturan ini? Itu politik hukum. Maka dikatakan kalau bicara soal politik itu bicara soal kepentingan. Ada kepentingan apa sih? Nah itu kita nggak tahu. Ya Henry, Ibu cuma bisa jawab segitu aja. Persoalan bagi-bagi gelar sarjana tadi. Yang kalau Ibu juga berpendapat, rasa-rasanya kok itu
tidak pas ya gitu. Dosen-dosen di grup dosen juga membahas kok enak men ya kayak ngono gitu. Kita sementara kita yang terseok-seok kuliah S2, kuliah S3 tidak memakan waktunya tidak sedikit untuk jadi profesor, sejimbun ininya persyaratannya. Tidak segampang itu. Jadi saya tidak tahu pertimbangan-pertimbangan apa sesungguhnya yang diberikan dengan cara-cara seperti itu. Terus guna-gunanya ngapa sih nggak profesor juga udah ngetop misalnya? Emang kalau profesor ngapain? Terus dia apa gitu? Hasil karya tulisnya apa yang bisa dibaca? Hasil penelitiannya apa yang bisa kita ini? Itu dunia praktis kok. Bukan dunia teoritis. Ya Henry, bisa diterima ya Henry? Baik Bu, bisa diterima Bu. Tapi ada satu hal lagi yang mau dipertanyakan Bu. Iya, apa Henry? Jika kenyataannya seperti itu Bu, dari mana sih wajahnya Henry ini nanti dulu Henry. Aku cari. hadir, Bu. Yang dulu di kelas kewirausahaan Ibu. Tadi dulu Ri, sabar Ri. Ibu lagi ngelihat cari kamunya ini. Kok kita komunikasi nggak ngelihat wajah tuh kok ya iya ya nggak enak ya. Nih. Rahmat Rizky nggak ada, Rangga nggak ada. Nah, udah pada hilang semua kan? Nah, kan? Begitu ada teman yang tanya malah nggak ada. Mana sih kamu? Mana Kak Henry? Wes lah ngomong Henry, tak carinya. Iya. Apa pertanyaannya? Nah, pertanyaan kedua Bu. Kalau kenyataannya seperti itu, sebenarnya bisa nggak sih Bu digugat ataupun dibatalkan gitu loh? Karena sejauh ini dari kita ataupun dari kakak-kakak ataupun ibu-ibu bahkan dari profesor yang sudah ada ataupun melalui berbagai rintangan untuk mencapai gelar itu, kemudian kok gelar itu dibagi-bagi, itu bisa nggak sih Bu digugat terus minta dibatalkan gitu Bu? Karena memang ya seperti yang Ibu bilang tadi, itu pakai penelitian apa, metodenya gimana, manfaatnya apa gitu Bu. Jangan sampai hanya karena ada kepentingan ataupun tokoh politik yang ngetop semua itu gampangannya gitu ya. Nah, pertanyaan iya, Henry Bu. kan bisa apa enggak digugat. Itu forum rektor sudah membahas loh Henry. Ya, forum rektor itu sudah membahas. Gitu. Sedang dalam nggak tahu sekarang kayaknya udah diem lagi deh gitu. Waktu baru-baru itu forum rektor pun udah bukan sedikit udah melalui forum rektor kok itu pembahasannya Henry. Ya. Kalau gugatannya itu diajukan kemana segala macam itu ya juga sumir ya yang memberikan gelar itu siapa kementerian kan gitu. Nah, iya, itu. Dari Kementerian Dikbud gitu. Forum rektor aja sudah membahas itu Henry. Ya sudah membahas nah kembali lagi lah saya tidak bisa bicara banyak kalau sudah bicara soal politik. Kok mandek waktu itu juga forum rektor juga sudah membahas soal itu gitu. Ya sebenarnya kalau itu kuat nah sekarang kan perbandingannya ini kan siapa berkuasa. Nah inilah kekuasaan bermain itu Henry. Nah ini orang HTN nih yang bisa ngomongnya nih. Ya. Kekuasaan disalahgunakan ini kan jadi repot. Coba nanti Anda tanya deh sama dosen-dosen HTN. Gimana ini menyalahgunakan kewenangan ini, menyalahgunakan kekuasaan ini kalau kayak gini caranya. Forum rektor juga sudah membahas kok itu soal itu. Tapi ternyata juga mandek. Kayaknya mandek ya, kayak. Saya nggak tahu kalau itu berproses. Tapi yang saya ikuti sepertinya juga mandek gitu. Ya sebenarnya harusnya ya bisa lah digugat. Cuman kan sekarang gugatan ditujukan kemana? Kalau itu putusan pejabat, misalnya menteri yang memberikan, ya kan putusannya itu kan bisa di PT UN kan misalnya. Bisa lah itu bagi-bagi gelar seperti itu. Sidang dulu. Tapi nyatanya juga wacana untuk ke sana kayaknya juga oke deh Henry, itu mah bicara politik sama bicara penyelewengan kekuasaan, penyalahgunaan kekuasaan sih kalau menurut Ibu lebih ke sana ya. Jadi nanti coba Henry tanya sama dosen-dosen HTN deh. Ya, Henry tanya dengan nanti
Dan dengan dosen-dosen HTN nih gimana nih kementerian nih bagi-bagi gelar, salah nggak nih gitu, menyalahgunakan kekuasaan nggak gitu, atau bagaimana ini gitu, apa dasarnya apa gitu. Karena sesuai dengan penghargaan di bidang keilmuan, namanya profesor itu kan kalau zaman dulu yang namanya profesor itu harus pendidik ya, harus dosen-dosen kayak kita ini gitu. Atau dia peneliti gitu. Peneliti. Nah, sekarang kalau seperti itu buhara-waruh lah Henry ibunya. Dunianya udah terlalu banyak fenomena yang akan kita bisa cermati yang rasanya nggak serok ya menurut kita gitu. Tapi ya itulah kenyataan sekarang seperti itu. Dan Anda lah sebagai mahasiswa dan generasi muda coba menyuarakan yang seperti itu gitu. Coba disuarakan itu berbentuk-bentuk pertanyaan yang kau ajukan kepada ibu tadi. Gitu ya, bermula dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gitu. Nanti Anda akan disajikan kepada apa dasarnya itu. Benar nggak, bisa diterima akal nggak menurutmu? Menurut anak muda ini apa dasar-dasar pertimbangannya itu. Nah itu kan kembali lagi nanti. Kalau kita berpikir untuk benar tidak, nah, itu kan kita harus mencari jawabannya secara tadi ya. Kalau mau cari jawaban, mencari kebenaran berdasarkan apa, mencari kebenaran berdasarkan apa, mencari kebenaran berdasarkan apa. Bisa mencari kebenaran berdasarkan spekulasi tadi, bisa mencari kebenaran berdasarkan ya, figurnya. Emang kalau ngomong orang udah nganggapnya bener aja gitu. Nah, sedangkan Anda mencari kebenaran berdasarkan pendekatan keilmuan. Ya. Nah, itu Anda mempertanyakan gitu. Kalau objeknya tadi adalah gelar misalnya, manfaatnya apa pemberian gelar itu? Misalnya, manfaatnya apa? Ya tambah keren gitu. Oke, Henry. Baik, Ada lagi? Bu. Terima kasih, Bu. Ya, nanti ya bisa juga Anda jadikan penelitian itu. Ya, fenomena sosial, pendekatan kepada hukum. Hukumnya ada nggak ngatur soal pemberian gelar secara itu, hukumnya seperti apa? Kalau memang udah dibuat. Sekarang ini kan hukum itu bisa digunakan sebagai rekayasa sosial ya. Artinya ya tadi tergantung kepentingan pemerintahnya maunya gimana gitu. Nah, sebelum berbuat ya bikin dulu aturannya. Kan bisa gitu ya. Sehingga ketika dia berbuat nggak salah loh, aturannya udah ada gitu. Tidak melanggar aturan, ternyata aturannya udah dipersiapkan. Gitu. Ya. Nah, ini kembali lagi pada tadi pembuatan aturan juga tergantung kepentingan kan gitu. Coba mana bicara soal undang-undang yang nggak penting bagi mereka ya, bagi kita penting tapi bagi mereka nggak penting, nggak gol-gol itu undang-undang perencanaan terus. Gitu. Nah, gitu ya. Jadi balik-balik lagi, ya kalau memang itu udah ada peraturannya, tinggal kita menganalisis peraturannya. Tapi kalau itu belum ada peraturannya, berarti kok ini ada fenomena yang aturannya nggak ada gitu. Silakan saja, itu bisa juga dijadikan sebuah penelitian. Ya, bisa masuk ke administrasi negara gitu ya. HAN atau HTM. Kalau perdata ya jelas enggak ya gitu. Baik, ada lagi pertanyaan lain? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, sebutkan ya namanya ya. Nama saya Kabul Akbar, NPM 1912011250. Nah, yang tadi nggak ada itu ya? Saya tadi nyalain laptop lu, Bu. Wah, Bu. Iya, jadi pertanyaan saya mengenai perkataan Ibu yang tadi sih, Bu, mengenai apa ya, praktek atau lebih tepatnya perilaku. Jadi kan tadi Ibu bilang Ibu maunya tuh kalau misalkan ada mahasiswa yang lagi sidang tuh maunya tuh kalau misalkan ditanya lagi apa namanya pakai pendekatan apa, terus misalkan dosennya bilang ini tuh harusnya pendekatannya ini, tapi Ibu maunya coba mahasiswanya bantah untuk apa namanya, kamu tuh yang penting tuh tahu. Nah terus apa namanya, kalau misalkan yakin kenapa nggak bantah aja gitu kan istilahnya. Nah terus bener buat kita kan
belum tentu benar buat dosen, Bu. Pasti kan dosen juga pasti lebih paham atau gimana, walaupun ini apa namanya penelitian kita itu nanti malah malah apa namanya menimbulkan perdebatan gitu kan, Bu, di ruang penelitian. Nah, apa kita lebih baik apa namanya kan biar nggak kaget ya, Bu, ya, takutnya nanti malah gimana. Kita kan emang maunya sih ya membantah lah, Bu, karena ini kan penelitian kita. Tapi ya mau nggak mau kalau misalkan dosen apa namanya peneliti bilang A, masa kita nggak manut sih, jadinya ya bingung aja nanti apa harus Ya, berkeyakinan. sekarang gini Akbar, manutnya itu karena kamu setuju dengan pendapatnya atau tidak. Basically kamunya terhadap substansinya ini tadi, itu mesti harus jelas. Kadang dosen juga nggak maksud yang lo maksud gitu. Maka sering ditanya, maksudmu mau nelitinya tentang apa? Gitu. Maka kalau kamu udah bisa menjelaskan, oh saya maunya begini loh Bu. Terus yang metode yang kamu pakai, yang kamu paparkan di dalam proposal itu ternyata memang salah gitu. Ya diberi arahan. Tapi kalau menurutmu benar, maksud saya sih objeknya ini, Bu. Dengan metode ini saya berharap bisa menemukan jawaban misalnya. Nah, terus dosennya ngomong, ya nggak benar kalau objeknya itu, ya kata kamu tadi, ya dosen lebih tahu, ya iyalah. Gitu ya, lebih tahu sedikit, tidak banyak-banyak juga. Karena yang akan melakukan penelitian lah kamu gitu ya. Tapi kalau kamu misalnya bisa menjelaskan ini loh Bu, objek penelitian saya ini. Menurut saya sih metodologinya ya pakai ini supaya saya bisa menjawab. Nah, kamu nggak boleh ada cari amannya aja, udahlah ikutin aja. Nanti kalau di debat jadi malah rame. Enggak lah, nggak rame sepanjang Anda mengomongnya itu. Cuman begini ya Akbar. Cuman memang kadang kita temui mahasiswa yang udah jelas-jelas salah, kita udah bisa ngejelasin nih. Kamu tuh kalau objeknya ini, metodenya ini karena ini begini, 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 begini. Kamu kekeh aja, tapi kamu dengan kesalahanmu kekehnya, bukan pemikiranmu gitu ya. Enggak lah. Kalau saya sih kalau mahasiswanya kalau memang dia berpikirnya udah lempeng gitu ya, yang kebanyakan dari kamu kan mohon maaf ya dalam tanda kutip ya, itu adalah berpikirnya yang memang belum bisa lurus gitu ya. Maka fungsi daripada seminar itu kan memang untuk meluruskan cara berpikir mahasiswa. Bukan memaksakan loh, bukan memaksakan, tapi meluruskan. Maka sering dikejar sama dosennya. Sebenarnya kamu maunya apa? Dengan judul ini yang mau kau cari apa? Judul itu bisa belakangan. Ya, tapi niatmu itu berpikirnya dari mana sampai kemana sehingga kamu menemukan masalah itu. Kalau kamu bisa bercerita tentang runtut, pasti akan diarahkan ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang salah. Gitu. Nah, kalau itu sudah dosenmu sudah menunjukkan jalan yang benar, ya memang kalau kamu nggak bisa bertahan, ya berarti kamu harus mengikuti itu. Tapi mengikuti itu, oh emang benar kita mengakui itu. Oh itu secara ilmu memang benar gitu loh. Bukan karena Bu Kingkin yang ngomong. Ya, jadi jangan kebenaran itu karena figur gitu. Belum tentu Bu Kingkin ngoceh-ngoceh itu benar ngasih saran saya. Padahal dia nggak ngerti yang gue maksud ini apa, yang mau gue cari ini apa gitu kan. Dia nggak ngerti, dia ngoceh-ngoceh gitu. Nah kamu jelaskanlah gitu ya. Jadi ya hilangkanlah sakwa-sangka buruk kepada dosen bahwa kalau dibantah nanti jadi rame gitu. Ya enggak juga gitu ya. Latihan ngomong, latihan bicara, tapi kamu memang harus punya modal yang oke gitu ya. Yang oke itu dalam arti kata memang betul-betul paham terhadap penelitian yang kau akan lakukan gitu. Itu ya. Tapi kalau penelitian jam bergundet ya, benang kusut, wis rak ketemu masalah dengan latar belakang ya ojo ngeyel gitu loh maksudnya. Tapi itu yang Anda harus ketika Anda buat proposal itu yang harus sungguh-sungguh gitu loh. Sungguh-sungguh. Jadi jangan hanya caplok sana, caplok sini kayak tulisan clipping anak SMA zaman dulu itu ya. Buat clipping koran tentang ini. Ambil dari koran ini, gunting, tempel. Nah, sekarang bukan gunting-gunting, blok, pindahin. Nah, itu Akbar.
Iya Bu, jadi kan tahu cara bersikap gitu Bu. Ya, Kasih Bu. latihan bagaimana bersikap yang baik. Bukan berarti harus melawan ngotot, bukan. Tapi kamu harus mempersiapkan dirimu juga, membekali dirimu juga dengan ilmu yang selama ini didapat, gitu ya. Enggak cuman asal-asal udah buatnya asal-asal, ngeyel pula gitu ya. Belum lagi dapat caplok sana caplok sini tadi. Udah mikirnya nggak runtut. Yang kebanyakan dari kamu pasrah itu karena kamu memang tidak menguasai objek penelitian kamu itu apa sesungguhnya gitu. Dan kamu akan mempunyai manfaat apa. Maka dalam latar belakang kan ada alasan kenapa kita meneliti ini. Setelah kita mengajukan variabel penyebab, variabel akibat, manfaatnya apa yang akan dicari, kemudian alasan kamu meneliti itu apa, baru tumbuh masalah. Kebanyakan kamu enggak. Mulainya dari Undang-Undang Dasar 45, Indonesia Merdeka, buhara-weruh, tiba-tiba perjanjian perbankan. Garuk-garuk pala gue kalau baca proposal kayak gini. Ya karena tadi berpikirnya tidak sistematis. Cobalah mulai berpikir secara sistematis tadi. Dengan cara seperti ini. Cari objeknya apa sih yang mau kita kerjakan. Dalam semua pekerjaan saya rasa ini bisa diterapkan kok. Ya, apa sih yang akan kita lakukan? Objeknya apa? Terus kita mau melangkah itu manfaatnya apa? Ada manfaat nggak? Ada guna nggak? Nggak ada guna, jangan dilakukan lah. Gitu. Nah, kalau ini sudah ketemu, baru caranya yang akan kita lakukan apa? Oke, baik. Ada pertanyaan lagi yang lain? Kita lanjut ya. Kalau ada, monggo silakan. Kalau nggak ada, saya mengulangi penggunaan filsafat ilmu. Ya. Jadi setelah kita mengetahui, bahwa berpikir ilmiah itu adalah berpikir yang menggunakan cara-cara tertentu, ya, yang harus sistematis dan terukur serta konsisten. Lalu kalau kemarin kita bicara soal filsafat ilmu, nah ilmunya tadi udah tahu ya, harus ada ini harus ada objek, ada manfaat, kemudian ada metode, lalu filsafat ilmu gunanya apa? Kan Ibu udah bilang filsafat itu adalah mempelajari sesuatu yang hakikat dari sesuatu. Karena itu filsafat ilmu adalah mempelajari hakikat ilmu. Ya. Jadi filsafat ilmu itu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah. Sehingga seseorang menjadi makin kritis terhadap kegiatan ilmiahnya. Terhindar dari sifat menganggap hanya pendapatnya sendiri yang benar. Jadi kamu ngomong punya kamu benar tuh kamu benar-benar punya dasar baik secara teori maupun secara metodologi. Secara teorinya benar Bu, ini saya berpikir seperti ini, teorinya seperti ini. Nah kabul akbarnya pergilah gitu, udah dijawab terus dia pergi. Ya, jadi filsafat ilmu adalah supaya kita tidak menganggap diri kita itu benar sendiri, ya. Kita harus berpikir secara ilmiah yang benarnya kayak gini. Kenapa lo ngomong itu benar secara ilmiah? Karena teorinya emang ada, teorinya ini, gitu. Metodenya, metode ilmiahnya ini, gitu. Jadi mencari sesuatu hakikat yang bersifat ilmiah, itulah filsafat ilmu. Ya, kita bisa mencari sesuatu yang ilmiah tadi. Kalau enggak, pokoknya udah comot-comot aja deh. Ini bener deh, udah gue sampling. Tapi cara-caranya yang digunakan tidak tepat dan tidak konsisten misalnya. Nah, filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan yang dipergunakan sehingga sesuai dengan struktur ilmu pengetahuan. Ya, mengkritik. Jadi isinya mencari hakikat lah ya kalau berpikir secara filsafat. Maka diperlukan filsafat ilmu itu supaya kita lebih kritis. Mempertanyakan sesuatu tidak telan-telan aja. Gitu, ya. Memberikan dasar yang logis terhadap metode keilmuan sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis, rasional dan dipahami serta dapat dipergunakan secara umum. Jadi kalau kita sudah menggunakan pendekatan ilmu tadi, insya Allah cara berpikir kita itu
bisa logis dan bisa diterima oleh umum. Gitu ya. Pada umumnya orang bisa menerima cara berpikir Anda itu. Tadi saya katakan kalau sudah objeknya benar, manfaatnya jelas, tujuannya jelas, metode yang digunakan pun tidak keliru, insya Allah itu pada umumnya orang akan membenarkan. Walaupun ya, saya katakan, berpikir orang itu kan beda-beda. Satu kepala, satu beda pikiran. Begitu kita ketemu dan diseminarkan hasil karya tulis Anda, pasti ada yang mengkritik. Karena cara berpikirnya Anda dengan cara berpikirnya orang yang mengkritik itu mungkin berbeda. Gitu. Tadi yang dibilang Akbar, mungkin cara pandangnya berbeda. Maka meskipun disajikan oleh profesor lain yang membahas, ya mesti rame. Gitu. Cuman kalau udah level profesor atau level doktor, biasanya dikritik, bukannya dia diam, dia malah ngotot dengan teori yang dia pakai. Saya seperti ini gitu. Yang saya maksud seperti ini. Itu adu argumentasi. Jadi tidak manut-manut begitu gitu ya. Nah, tapi kalau secara nalar bisa diterima, meskipun terjadi kritik-kritikan di dalam suatu diskusi, ya pada umumnya orang bisa menerima pemikiran Anda. Ya. Ini pendapat saja. Kemudian bisa disimpulkan bahwa ilmu itu sebagai aktivitas ilmiah, ya. Ilmu itu sebagai aktivitas ilmiah yang dapat berwujud studi atau penelaahan, kemudian penyelidikan, kemudian menemukan, atau pencarian. Ya, atau pencarian. Inilah yang menimbulkan atau melahirkan apa yang namanya riset atau penelitian. Ya. Aktivitas untuk menelaah, aktivitas menyelidiki, dan pada akhirnya dia melakukan pencarian. Kenapa kok mesti seperti ini? Gitu. Nah, itulah lahir yang namanya riset atau penelitian. Nah, kalau sudah kegiatan yang akan dilakukan itu adalah riset atau penelitian, maka pasti akan melibatkan metode-metode ilmiah. Tadi metode ilmiah. Punya objek, punya metode, punya manfaat, bisa dibuktikan. Itu. Dia nggak ngawur gitu ya. Terima kasih untuk pertemuan yang pokok bahasan 2. Saya lanjut ke pokok bahasan 3 sebentar. Masih jam 9. Ini yang kemarin ya. Ini yang kemarin. Saya mau ini dulu share screen yang hari ini sedikit. Supaya selesai yang secara umumnya selesai, nanti kita tinggal mempelajari yang khusus langsung mengenai metode-metode penelitian. Ini konsep dasar penelitian. Kita lihat. Ciri metode penelitian adalah metode ilmiah, ya, yang berdasarkan keyakinan bahwa sesuatu yang kasat mata selalu dapat dijelaskan secara ilmiah. Ya, kenapa itu apel jatuhnya ke bawah tidak ke atas, misalnya? Kenapa pesawat itu bisa terbang di udara? Kenapa kapal laut itu begitu masuk ke air tidak langsung tenggelam saja? Itu secara ilmiah harus bisa dijelaskan. Dan pasti ada penjelasan. Cuman saya nggak bisa jelasin ya. Karena saya bukan Pak Habibie. Kenapa pesawat bisa terbang di angkasa sana. Tapi ilmu-ilmu alamnya kan ada, itu SMA. Apa coba? Kenapa bisa kalau di ketinggian yang sekian itu nggak jatuh dia? Maka pesawat kan nggak bisa kalau terbang dalam jarak jauh, nggak bisa rendah-rendah dia. Rendah dia gabruk, dia jatuh. Gravitasi bumi lebih besar daripada kekuatan dia. Harus ketinggiannya harus di atas yang
haruskan gitu ya. Jadi apa yang kasat mata itu selalu dapat dijelaskan secara ilmiah. Itu ciri-ciri metode penelitian ilmiah. Jadi kelihatannya seperti itu, tapi sebetulnya ada jawaban yang menjelaskan secara runtut ilmiahnya ada. Kenapa orang tidak patuh hukum misalnya? Ilmunya Anda aja lah gitu ya. Kasat mata lu suka lihat orang udah lampu merah tabrak lari aja gitu ya, nggak mau berhenti dulu. Nah, itu bisa dijelaskan secara ilmiah menggunakan teori kesadaran hukum. Ya. Kenapa tuh orang yang lari aja kayak gitu terus nggak mau patuh gitu ya? Kalau nggak ada polisi, wow, udah terbang dia di situ ada lampu merah itu, ada traffic light-nya lagi nyala merah. Bisa dijelaskan secara ilmiah? Bisa. Gunain teori apa? Ya teori kesadaran hukum. Metodenya apa? Ya diteliti kepada orang yang lari-lari itu tadi. Sebagai responden, kenapa mas-mas ini kok kalau ada lampu merah nggak ada Pak Polisi kok terbang begitu aja? Emang kenapa ya? Gitu. Tahu nggak ada undang-undang lalu lintas? Kagak tahu. Nggak tahu Mbak katanya. Oh nggak tahu. Sudah kalau sampai tahap nggak tahu itu ya wes kesininya wajar kalau dia itu ini secara kesadaran hukum itu dia harus ada berapa unsur, dia harus tahu peraturannya. Ya, dia harus paham, tidak hanya sekedar dengar. Terus dia mengaplikasikan apa yang dia pahami itu. Ini kesadaran hukum yang utuh. Ya, nanti kamu bisa jelasin yang orang kabur itu punya kesadaran hukum apa tidak gitu ya. Ternyata tahu kok gitu. Paham dengan undang-undang lalu lintas. Tapi kok melanggar? Ada faktor X lainnya yang menjadi penyebabnya. Apa misalnya? Itu ya. Jadi itu yang orang hukum bisa saja menjelaskan fenomena itu dengan pendekatan metode penelitian secara ilmiah. Misalnya dengan ini misalnya saja ya, misalnya dengan metode dengan teori-teori kesadaran hukum. Metodenya apa? Penelitiannya apa nih? Penelitian hukum normatif empiris dong, gitu. Manfaatnya apa dong? Manfaatnya ya supaya tidak terjadi pelanggaran alias orang mentaati hukum. Metodenya apa yang digunain? Ya kalau penelitiannya mau cari yang seperti ini, ya gue mesti pergi ke lapangan, catat tuh 1 jam ada berapa pelanggar, tanya tuh sama pelanggarnya itu kenapa lo lari aja tadi kan udah tahu lampu merah kenapa lari. Tanya. Nah, itu namanya observasi di lapangan, terjun langsung ke lapangan penelitinya. Itu ya. Jadi metode ilmiah itu penelitian ilmiah itu harus didasari pada metode ilmiah, yaitu metode yang bisa menjelaskan segala sesuatu itu bisa diuji kebenarannya. Oh, kamu kesimpulan penelitiannya, oh ternyata orang Bandar Lampung ini pada nggak ngerti undang-undang lalu lintas. Panggil semua orang Bandar Lampung oleh orang tertentu, diuji dia tahu apa enggak undang-undang lalu lintas. Ternyata iya benar, banyak yang nggak tahu. Akhirnya kan kamu bisa sarankan, oh berarti perlu sosialisasi. Gitu. Nah ini contoh ya, contoh dari kasus menggunakan metode ilmiah. Nah, maka saran atau simpulan dan saran itu mesti gato ya, mesti nyatu. Nggak boleh kesimpulannya beda, sarannya melenceng kemana, gitu ya. Nah, ya harus klop. Itu tadi contoh ya, contoh penjelasan mengenai metode ilmiah. Nah, metode ilmiah yang nanti akan digunakan menjadi bagian daripada metode penelitian, maka metode penelitian itu ialah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Tahap-tahapannya, itulah gampangannya ngomong metode penelitian itu. Tahapan yang akan dilakukan dalam proses penelitian, itulah metode penelitian. Mau ngapain aja, step by step-nya dengan cara apa.
Dan oleh karena itu ilmu metode penelitian itu adalah ilmu yang membawa metode ilmiah tadi dalam usaha mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Ada hal yang mau diuji, kalau itu udah ada duluan, atau ada hal yang mau dicari, eksploratif, kalau itu belum ada sama sekali. Jadi yang pasti metode penelitian adalah suatu metode untuk melakukan penelitian dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Tadi sudah metode ilmiahnya apa. Ya. Sehingga penelitian itu adalah, penelitiannya sendiri adalah kegiatan mencari. Ya. Tadi udah juga cerita. Penelitian itu kegiatan mencari sebenarnya. Mencari apa? Mencari yang benar. Pengetahuan yang benar tuh yang mana gitu ya. Cari. Maka sebetulnya kesempatan menulis skripsi itu adalah kesempatan memperdalam ilmu Anda. Ya. Kalau Anda udah masuk pondok silat selama 3,5 tahun, itu ilmu-ilmu silatnya yang udah dipelajari bisa diteskis pada saat Anda membuat skripsi. Anda ukur sendiri aja lah gitu. Teskisnya pada saat Anda membuat skripsi. Anda mikirnya komprehensif enggak gitu. Gitu. Ya. Jadi melakukan penelitian untuk menulis skripsi itu sedang menguji Anda tentang apa yang sudah Anda peroleh selama ini. Anda bisa nggak menghubungkan masalah dengan teori-teori yang Anda dapat. Itu. Kalau Anda diam, ngelamun, cari judulnya itu sambil ngelamun, bangun tidur, kucek-kucek mata, aduh, gak mau nulis apa ya. Gitu. Itu namanya Anda belum teskis ilmu kadikdayan yang didapat di pondok hukum, fakultas hukum udah 3,5 tahun itu ternyata belum ada yang ini nih gitu. Ilmu silatnya belum jadi nih. Kalau mau nulis skripsi masih bingung, itu ilmu silatnya belum jadi. Ya. Ilmu silat apa, Bu? Ilmu silat dalam mengamati gejala sosial dengan gejala hukum. Ya, amati gejala sosial. Dari mana mengamati gejala sosial? Baca koran. Sekarang medsos. Medsos itu bohong semua. Nah, sekarang uji kebenarannya. Secara ilmiah. Nggak cuma ngomong gitu. Dari medsos, dari TV, dari baca koran. Itu kita bisa mempelajari fenomena-fenomena sosial yang berkembang saat ini. Yang up to date lah ya, apa gitu. Setelah Anda melihat gejala sosial, mulai Anda diuji apakah ilmu yang didapat selama 3,5 tahun ini nyantel. Masalah apa? Misalnya masalah pajak. Lalu hubungin dengan masalah teori-teori perpajakan yang Anda dapat. Oh, masalah apa? Oh, sekarang orang banyak muncul misalnya investasi bodong. Investasi yang benar itu apa? Buka teorinya. Nah, kalau Anda itu belum bisa mendekatkan dengan teori-teori hukum, berarti ilmu silatmu belum jadi 3,5 tahun. Tapi kalau ada gejala sosial, langsung Anda bisa menariknya ke dalam gejala hukumnya seperti apa. Insya Allah tuh lempeng tuh nanti mikir skripsi. Jadi judul skripsi itu jangan dicari-cari sambil tidur. Ya. Dicari-cari sambil ngamatin, begitu lo udah ngamatin, ini kayaknya gejalanya ini. Ingetin teorinya yang dipelajari dalam kontekstual yang Anda amati itu ilmu apa tuh gitu. Gitu ya. Jadi ya itu tadi lah ya. Penulisan skripsi itu akan menguji kemampuan kamu. Ya, kemampuan kamu dalam menuangkan pemikiran kamu dalam bentuk tulisan. Kalau selama ini kan cuma nih ngoceh hukum perbankan iyalah bla 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 bla. Nah. Ada persoalan perbankan apa? Nah, sekarang lagi digalakkan lagi nih, dulu sudah pernah digalakkan lagi forum diskusi mahasiswa. Jadi tidak cuma teori yang mendengarkan atau membaca saja, tapi memang
mahasiswa dipersilakan untuk mengkaji gejala-gejala sosial, dekatkan dengan gejala hukumnya. Nah, mahasiswa berpikir, mahasiswa kan biasanya kritis-kritis ya, itu tadi kritis tuh, kenapa gelar profesor dibagi-bagi seperti itu? Level mikirnya udah sama dosen juga udah mikir gitu, cuma ya berpikir sama rame-rame di grup aja gitu. Ya, nah itu ya. Jadi kita melakukan penelitian, artinya kita sedang mencari-cari sesuatu pengetahuan yang benarnya itu yang mana. Karena kita ingin mencari sesuatu yang benar, maka kita harus menggunakan metode-metode yang benar. Oke, ya. Metode saja enggak cukup. Orangnya juga harus benar, harus lempeng. Maka metode ilmiah harus didukung dengan sikap-sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu apa? Ada rasa ingin tahu, nggak cuek bebek. Udah gampang nantilah. Nulis skripsi mah gampang amat, nanti aja pikirnya belakangan. Rasa ingin tahu itu tidak dimulai, tidak segera sadar ada sesuatu yang ingin Anda ketahui. Ya. Sikap kritis. Metodenya sih ilmiah nggak salah-salah. Andanya sebagai SDM-nya itu nggak punya sikap kritis ya piye gitu. Ya diam aja. Disuruh AA, suruh BB, suruh CC gitu. Sekalinya kritis yang tanpa dasar. Demo-demo misalnya. Nah, demo ada yang bagus, ada yang tidak bagus, karena ada demo yang cuma ikut-ikut gitu ya. Tapi ada yang bagus, memang ada pemikiran yang harus diperjuangkan gitu ya. Jadi jangan antipati dengan orang demo, tapi juga jangan menganggap bahwa demo itu pasti benar. Gitu. Ya. Sikap terbuka. Nah, ciri-ciri orang ilmuwan itu terbuka ya. Kalau dia dikritik nggak marah, itu ilmuwan. Maka tadi Akbar. Ya. Kalau kita ciri-ciri orang ilmiah itu bukan manut-manut aja, tapi kalau dikritik juga ojo gelo gitu, jangan marah gitu. Sepanjang yang mengkritik itu, memang kritik itu nggak ada yang bagus ya, kritik itu pasti pedes lah rasanya. Tapi yang mengkritik juga harus berdasar gitu ya. Pertanda bahwa yang mengkritik juga tidak asbun, bahwa dia mengkritik juga secara ilmiah gitu ya. Harus objektif. Ya, mengatakan apa adanya, bukan ada apanya. Ya, ciri-ciri orang ilmiah. Nah, ini dosen udah mulai luntur nih, termasuk saya sudah saya yang begitu ininya dengan situasi yang kondisi yang seperti ini, kuliah aja seperti ini modelnya, terpaksa harus terkikis sedikit, meskipun sedikit ya, tidak objektif di dalam pemberian penilaian. Nah, itu. Menghargai karya orang lain, jangan plagiat. Nah, beli buku jangan yang hasil cetak ulang tanpa kejelasan. Itu namanya menghargai karya orang lain. Bukan kalau orang lain semua nggak ada yang bagus, nggak ada yang ini kecuali gue gitu ya. Itu bukan ciri-ciri seorang ilmuwan. Sekecil apapun kelebihan orang lain itu harus dihargai. Berani mempertahankan kebenaran. Itu yang saya selalu bilang. Kalau Anda sudah melanggar, Anda tidak disiplin, Anda tidak masuk dengan tertib, mau lu ngadu ke rektor juga nggak apa-apa. Gitu ya. Karena peraturan akademisnya nggak boleh yang seperti itu. Gitu. Nah, kemarin saya ketemu tuh seminar plagiat murni, gue batalin. Nggak tahu anak siapa lu, gue nggak pikirin gitu ya. Ibu bukan soal ibu bergaya banget, bukan. Tapi karena kita harus objektif ya mendudukkan persoalan. Kalau itu jelas-jelas plagiat ya nggak boleh lah gitu. Batal seminarnya, nggak bisa. Plagiat murni lagi. Nah itu.
Tapi banyak Bu teman-teman ya terserah itu karena nggak ketahuan. Karena keteledoran aja daripada dosen-dosennya itu mungkin. Gitu ya. Itu ya, jadi berani mempertahankan kebenaran. Jadi kalau yang benar itu secara ilmiah ini, lalu siapa yang mau mengkritik juga lo mesti berani tuh Akbar. Tapi kita mesti tahu yang benar dulu, bukan yang ngeyel nggak jelas gitu ya. Asal Anda tahu yang benernya, ya pertahankan saja gitu ya. Itu ya. Jadi tadi metode-metode ilmiah juga harus didukung oleh orangnya. Orangnya itu metodenya ada bagus tuh metode ilmiah, punya objek, ada manfaat, kemudian apa namanya metodenya tertentu, teruji. Misalnya, orangnya nggak gitu, nggak pernah ada rasa ingin tahu ya nggak jalan, metode mah alat. Ya kalau orangnya berpikirnya pasif ya nggak, metode ilmiahnya nggak jadi dipakai, nggak ada orang melakukan penelitian, gitu ya. Orangnya menang-menang baik gitu. Ya udah metode sebagus-bagus gitu ya nggak dipakai, orangnya diem saja, tidak ada yang berpikir kritis, tidak ada yang berpikir rasa ingin tahunya nggak kecil, rendah gitu ya. Maka dalam memanfaatkan metode ilmiah juga harus didukung oleh sikap-sikap ilmiah ya. Itu. Oke, sampai situ ya. Sikap-sikap ilmiah ini apa, metode-metode ilmiah ini nanti ada nih, ada cara mengukur, ada segala macam banyak nih. Ini cara pengukuran apakah itu sudah bisa dikatakan dilakukan secara ilmiah. Nah, ini ya. Ini tadi nanti metode-metodenya. Ini tadi ini kenapa jadi jalan sendiri jauh bener dia nih. Nah, penelitian itu harus punya tujuan. Ini tadi sudah. Kemudian baru pengertian penelitian. Pengertian penelitian ini banyak pendapat-pendapat, tidak ada satupun doktrin yang sama. Ya, penelitian itu apa? Tapi rata-rata berpendapat bahwa penelitian itu adalah mencari suatu kebenaran dengan metode ilmiah tertentu. Itu jawaban apa namanya kata kunci lah ya yang bisa dipakai untuk membuat suatu pengertian yang bisa Anda pahami. Kalau konsep ya, kalau definisi itu lain orang lain mendefinisikannya ya. Di setiap buku penelitian itu konsepnya beda-beda, tapi prinsipnya sama, yaitu berpikir secara ilmiah, itulah penelitian. Bukan berpikir asal-asalan. Yang tujuannya atau fungsinya adalah untuk mencari ilmu pengetahuan yang benar. Ya. Nah, ini fungsi penelitian untuk melakukan penjajakan. Tadi sudah Ibu contohkan. Nama penelitiannya eksploratif. Belum ada sama sekali hal yang Anda amati itu dalam aturannya. Kita langsung tarik ke ilmu kita aja. Ya, tidak ada, belum ada orang yang membahas itu, belum ada aturan itu, maka penelitian kita masuk dalam kategori berfungsi penjajakan. Menemukan sesuatu yang belum ada. Ya, eksploratif. Mungkin nggak, Bu? Ya mungkin saja. Mencari sesuatu yang belum ada. Ada gejalanya sosial, tapi belum ada aturannya. Misal. Maka kamu mengumpulkan semua gejala-gejala sosial yang ada itu, lalu Anda kemungkinan Anda bisa merekomendasikan hal ini dilakukan terus di dalam masyarakat, dampak positifnya ini, dampak negatifnya ini apabila tidak diatur, maka penelitian hukum empiris namanya. Kemudian bersifat pengujian. Udah ada yang ada lebih penelitian lebih dulu sudah ada. Kemudian Anda melakukan penelitian dalam tipe yang sama, ingin membantah apa yang sudah diteliti beberapa tahun yang lalu, kenyataannya sekarang sudah berbeda, gitu ya.
atau penelitian yang bersifat pengembangan. Dan lain-lain ini tujuan penelitian sesuai nanti dengan tipe-tipe penelitiannya. Dengan demikian, sebuah penelitian harus mengandung nilai ilmiah sehubungan dengan usaha pencarian dan pemecahan atau menjawab suatu masalah. Di mana masalah itu sesungguhnya adalah mencari kebenaran. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ini sifat penelitian itu sistematik, logis, objektif, empiris. Nah, ini bisa dibaca di buku-buku penelitian ya, bisa dibaca di buku-buku penelitian. Bukan penelitian hukum juga bisa ini, karena ini masih bersifat umum. Ya. Nah, bukunya Profesor Gede itu juga ada kok, yang metodologi penelitian. Bisa juga lah Anda gunakan untuk sebagai bacaan, walaupun nanti masih tetap harus dikolaborasi dengan buku-buku lain ya, referensi lain. Tujuan penelitian tadi saya katakan bahwa kita mengerjakan penelitian itu harus punya tujuan dan punya manfaat. Ya. Tujuan itu secara akademik mengembangkan ilmu apa, teori apa yang akan Anda kembangkan. Ya. Tujuannya bermanfaat untuk apa? Baik secara teori maupun secara praktis. Ini ada beberapa konsep dasar ya. Nah, ini kata-kata ini sering ditemukan di dalam penelitian. Ada validitas atau kesahihan. Kemudian nanti ada ini sehingga ditanya nanti Anda jawab sendiri nih. Apa itu validitas? Kemudian ini ada pertanyaan nih. Mana yang lebih Anda percaya dari hal-hal sebagai berikut? Tinggi badan si Udin adalah 30 jengkal. Ini main ini aja. PS, tinggi badan si Udin adalah 170 cm. Yang secara ilmiah itu yang mana? Yang valid secara ilmiah punya ukuran untuk mengukur tinggi manusia itu jengkal apa senti. Teorinya apa? Ya. Jarak dari kota A ke B adalah 5 hari perjalanan versus jarak dari kota A dan B adalah 200 km. Yang benar jawabannya yang mana? Kamu harus uji untuk mengukur jarak itu. Lamanya hari apa kilometer. Ya kalau hari itu kalau dia banyak makanan, semua warung dia berhenti makan, ya pasti lebih dari 5 hari dong gitu ya. Beda dengan yang tahan puasa di jalan gitu. Bisa cuma 2 hari nyampe. Udah nanti aja makannya kalau udah nyampe. Nah, secara ilmiah yang benar yang mana? Karena ada teori untuk mengukur jarak. Itu ya. Jadi saya rasa, nah ini nanti juga ada keandalan. Jadi akan diuji antara yang valid dan yang andal, ya, yang valid dan yang reliability. Yang valid itu yang mana? Yang andal itu yang mana? Yang valid belum tentu andal, yang andal belum tentu valid. Silakan nanti dibaca buku penelitiannya. Ya, apa itu perbedaan istilah keduanya itu? Kan ya, nanti baca dulu ya, buku-bukunya itu. Dicermati dulu, nanti baru bisa paham. Oke, saya rasa demikian pertemuan kita hari ini ya. Nanti kita ketemu di pertemuan yang akan datang, kita langsung masuk ke dalam metode penelitian hukum. Ya, metode penelitian hukum. Secara umum sudah saya gambarkan apa itu metode penelitian, kenapa mesti harus ada penelitian, metode apa yang digunakan dalam sebuah penelitian secara umum. Itu sudah saya sampaikan semua. Selebihnya tentu Anda harus membaca lagi lebih banyak buku-buku literatur metodologi penelitian hukum. Ya, tidak cukup dengan mendengarkan saya, apalagi nanti metode bab 3-nya
slide perkuliahan Ibu Kingkin, ya nggak bisa digunain gitu ya. Harus baca buku literaturnya. Baik, saya rasa itu. Kalau tidak ada pertanyaan atau kalau masih ada pertanyaan, saya persilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, ketua kelas saya mohon dibantu untuk diambil fotonya. Siap, Bu. Diambil fotonya. Layar pertama siap ya, semuanya on cam. 3, 2, 1. Layar kedua. 3, 2, 1. Oke, sudah Bu. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selamat siang.